Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum para peserta live event Syariah Friend pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah hadir di antara kita Pak Ustadz yang sangat-sangat kita banggakan, sangat-sangat kita sayangi. Pak Ustadz Syafiq Salamah sudah hadir di tengah-tengah kita. Juga ada Friend Temi, terima kasih atas komunikasi yang baik dengan tim Pak Ustadz. Juga ada Ketua Syariah Friend Pak Erik Hidayat, Pak Reno sebagai sekretaris, dan Pak Danang Putut sebagai bendahara. Juga teman-teman yang tanpa mereka tim saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kita akan ikuti majelis ilmu pada malam hari ini dengan sama Pak Ustadz. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, pemilik langit, bumi, dan seisinya. Dan kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat waktu, nikmat untuk bisa mengikuti kajian pada malam hari bersilaturahim, walaupun kita semua masih waspada dengan pandemi COVID-19 yang belum berakhir, dan insya Allah akan kita bisa menang melawan COVID. Serta salawat, salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan juga semoga tercurah kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada seluruh umat yang berupaya mengikuti jejak langkah mereka hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita termasuk di dalam orang-orang yang istiqomah tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, nanti insya Allah kita juga mohon doa dari yang Pak Ustadz pimpin, karena banyak teman-teman kita, keluarganya, orang tuanya yang sedang berjuang melawan COVID-19. Insya Allah diberikan kesabaran dan kekuatan untuk bisa sembuh, sehingga nantinya bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan live event Syariah Friend pada malam hari ini juga di live di YouTube pertama kali dan dibantu oleh friend-friend dari Sahla TV. Terima kasih tim dari Sahla TV atas kerjasamanya dengan kami. Baik Pak Ustadz, kami persilahkan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena memang hanya Dia yang pantas untuk dipuji. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang malam ini malamnya bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam, yang salawat umatnya akan dihantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga kita masih bisa memperbanyak salawat untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, khususnya teman-teman di Syariah Friend dan yang lainnya. Hidup ini diciptakan bukan untuk bersenang-senang. Kita tidak sedang liburan, tapi kita sedang beramal. Kita sedang bekerja. Coba kita lihat, teman-teman yang tinggal di kota besar dapat melihat orang-orang kampung yang merantau ke kota besar, gimana sabarnya dia ketika harus menjadi kuli bangunan. Dia harus sabar berpisah dengan keluarganya. Yang pertama, dia harus rela tidur di tempat seadanya. Dia bukan sedang liburan. Makan seadanya. Kenapa? Karena dia mau nabung. Dia punya keluarga di kampung sana. Dia sabar dengan terik matahari yang panas, yang menyengat. Dia sabar harus bekerja dari pagi sampai sore. Dan seperti itu dia lakukan. Senin
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, terkadang dia harus lembur sepanjang waktu dia bekerja. Dan tatkala ada kawan-kawan yang mengajak dia liburan, dia mengatakan, aku sedang bekerja. Aku nggak kosong. Ahibati fillah, bicara kesabaran dalam berhijrah. Yang memang harus dikuatkan ya. Sabar ini sebenarnya ada 3 macam. Terkadang kita fokus di satu kesabaran. Kalau tadi disampaikan ada kerabat-kerabat teman-teman kita yang mungkin harus berjuang melawan COVID-19 ya. Sakit, kena musibah. Itu sabar yang paling ringan. Sabar menghadapi musibah itu sabar terpaksa karena kita nggak bisa berbuat apa. Tapi ada sabar yang lebih berat. Itu sabar melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan sabar menjauhi larangannya. Meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Allah Azza wa Jalla berfirman di banyak ayat dalam Al-Quran Karim. Memerintahkan untuk sabar. Perintah khusus buat Nabi SAW kira-kira 20 kali. Allah perintahkan kepada Nabi, fasbir, 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 sabar engkau, sabar lagi. Nanti suruh sabar lagi, nanti suruh sabar lagi. Kenapa? Itu kunci dari kehidupan kita, sabar. Adapun untuk orang-orang beriman, subhanallah, Allah memanggil orang-orang yang beriman agar mereka bersabar dan menguatkan kesabaran mereka. Apa kata Allah? Di surat Ali Imran ayat 200. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Naam, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Subhanallah. Allah panggil yang beriman. Pada beberapa pertemuan yang sebelumnya, moga Anda nggak lupa. Berapa kali Allah memanggil kita dalam Al-Quran dengan panggilan Ya ayyuhalladzina. Coba tanyakan sama diri kita. Kita tahu nggak dipanggil semua? Berapa kali dipanggil? Dan apa ketika engkau dipanggil, engkau datang mengatakan labbaik terhadap panggilan itu? Atau kita abaikan? Atau kita memang nggak tahu kalau kita sedang dipanggil? Allah panggil nih di akhir surah Ali Imran. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina aman. Kalau mendengar panggilan wahai orang-orang yang beriman, kalau engkau beriman, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, fa'ar'iha sam'ak. Pasang kuping. Kalau dipanggil tuh pasang kuping. Kenapa? Karena di situ ada kebaikan yang engkau akan diperintahkan, atau ada keburukan yang engkau mau dikasih tahu, mau diperingatkan. Apa perintah Allah? Bersabarlah. Sabar. Cukup enggak? Wasabiru. Kuatkan kesabaran. Dikuatkan kesabarannya. Yang terkadang kesabaran kita mengalami penurunan drastis. Sampai kita berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada yang sampai tingkatan putus asa. Kuatkan kesabaran. Warabitu. Bersiap siaga di perbatasan negerimu. Buat mujahid fi sabilillah. Engkau menjaga. Menjaga batasan-batasan negeri Allah Azza wa Jalla. Dan bertakwa. Agar kalian sukses. Ahibati fillah.
Namun sabar itu pahit katanya. Kalau sekedar ngomong Ustadz enak banget ya. Sampai kadangkala ada orang minta nasihat sama Ustadz. Dia mengatakan, Ustadz, anak punya masalah gini. Dia sebutin, dia curhat. Setelah itu dia ngomong, tolong nasihatnya jangan sabar. Terus mau dikasih nasihat apa? Kalau nggak sabar. Sedangkan itu modal utama menghadapi segala rintangan, segala tantangan. Kalau nggak sabar, nggak jalan kita. Makanya kata orang Jawa, urip iku kudu sabar. Urip, hidup itu butuh kesabaran. Sampai-sampai Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada kita untuk minta tolong. Dengan apa minta tolongnya? Dengan sabar. Seakan-akan sabar ini adalah orang yang bisa dimintain tolong. Apa kata Allah Jalla Jalaluh di surah Al-Baqarah ayat 45? Nah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kita disuruh minta tolong sama sabar dan salat. Dan Nabi mengamalkan hal itu. Kalau beliau dirundung satu permasalahan, kemana beliau larikan? Ke salat. Beliau sabar tahan diri, tapi terkadang harus ada yang kita lakukan. Masa mau diem doang? Jangan diem doang. Ngapain? Ambil wudu. Salat. Engkau minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Dengan menahan lisan dari ucapan-ucapan yang tidak pantas. Dengan menahan tangan dari melakukan tindakan-tindakan yang tidak seyogyanya dilakukan seorang muslim. Dan menahan hati dari berprasangka yang tidak kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Karena kita bicara tentang butuh kesabaran yang kuat dalam berhijrah. Hari ini anak akan cerita. Cerita yang panjang sebenarnya. Semoga waktu kita cukup untuk menceritakan hal ini. Menceritakan tentang hijrahnya Salman Al-Farisi. Bagaimana cerita masuk Islamnya Salman Al-Farisi. Yang dikatakan Salman ini termasuk sahabat yang panjang umurnya. Bahkan ada riwayat mengatakan beliau itu umurnya sampai 250 tahun. Tapi ada riwayat lain mengatakan umur beliau adalah 150 tahun. Kita akan baca ceritanya yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ini hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad. Haddatsani Salman Al-Farisi. Aku diceritai oleh Salman Al-Farisi. Cerita dia. Langsung sahabat Nabi Abdullah bin Abbas mendengarkan cerita dari mulutnya Salman Al-Farisi. Apa kata Salman Al-Farisi? Kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan. Aku tuh orang Persia dari penduduk Asbahan. Dari kampung namanya Jai, kata dia. Bapakku itu kepala kampung, kepala desa, Bapak. Wa kuntu ahabbu khalqillah ilaih. Aku nih orang yang paling dicintai sama bapak. Sampai-sampai karena kecintaan dia sama aku nggak boleh kemana-mana. Aku tuh ditahan di rumah untuk memelihara api. Orang Majusi ini menyembah api. Jadi sampai Salman ini jadi juru kuncinya api yang disembah. Kalau api itu mau mati, dikasih kayu lagi, dijaga tuh api. Sampai kata Salman, seperti dipingitnya seorang gadis. Dulu gadis dipingit, nggak kayak sekarang. Kata Salman, wa ajhadtu fil majusi. Aku ini benar-benar mendalami agama Majusi sampai aku menjadi
ya yang memelihara api tersebut. Nggak boleh api itu mati. Awalnya dia di rumah, akhirnya dia jadi penjaga api yang disembah, yang mungkin di tempat yang lebih besar lagi. Terus kata Salman, bapakku itu punya kebun, yang besar kebunnya. Pada suatu hari bapakku ngurusin bangunan, sehingga nggak sempat ke kebun. Padahal nih bapak nggak pernah membolehkan Salman untuk keluar dari rumah. Seperti gadis pingitan dia sudah. Di tempat peribadatan orang Majusi. Tapi karena hari itu ayahku ada kerjaan, lihat jemaah, kalau Allah mau kasih hidayah, Allah akan mudahkan jalan. Allah tuh tahu siapa kita. Maka jangan pernah bertanya, kenapa fulan kok dapat hidayah, kenapa fulan kok enggak? Emangnya engkau aja yang dapat hidayah? Allah tahu isi hati kita. Kita hanya menilai orang itu dari luar. Ini Salman, orang baik dia. Akhirnya aku disuruh sama abahku. Nah, engkau berangkat lihat kebunnya. Mungkin ada panen, ada kerjaan yang harus dilakukan. Ada sesuatu yang harus dia selesaikan di kebun ayahnya. Berangkatlah Salman. Dalam perjalanan kata Salman, aku melewatin Kanisa. Tempat ibadahnya orang Nasara. Gerejanya orang Nasara. Di Asbahan. Di Iran sana. Fasami'tu aswatahum wa hum yusallun. Aku dengar suara mereka lagi berdoa, lagi sholat mereka. Aku benar-benar nggak tahu tentang kondisi dunia luar, kata Salman. Karena aku ditahan sama ayahku. Maka Salman akhirnya dia ingin tahu, penasaran Salman. Aku masuklah ke gereja mereka. Aku melihat apa sih yang mereka kerjakan di sana. Falamma ra'aituhum a'jabani salatu. Ketika aku melihat mereka, kok ibadah mereka bagus banget ya. Salat mereka tuh bagus gitu loh. Doa-doa mereka tuh indah. Akhirnya aku jadi kepingin sama urusan mereka ini. Lalu aku berkata di diriku, wallahi qultu hadza wallahi khairun min ad-din alladhi nahnu alaihi. Demi Allah, ini agama lebih bagus daripada agama kita. Akhirnya Salman tuh dari pagi sampai matahari terbenam ada di gereja. Aku nggak sempat ke kebun bapak dan aku nggak datang. Lalu aku bertanya kepada mereka, belum pulang nih Salman. Sampai matahari terbenam dia belum pulang. Dia tanya sama mereka, agama ini asalnya dari mana? Kata mereka, di Syam, dari Syam. Mana Syam itu? Ya Syam itu 4 negara sekarang ya. Pertama adalah Jordania, Palestina, Syria, dan Lebanon. Lalu aku pulang. Ketika aku pulang, bapaknya Salman sudah kirim orang untuk nyari Salman. Nggak kebayang bapaknya mau nyari Salman di gereja. Pikirnya Salman ini tersesat atau apa. Sampai hari itu bapaknya nggak ngerjain apa-apa, nyari Salman. Karena cintanya bapak kepada Salman. Akhirnya aku datang. Ayahku bertanya, "Ai bunaya, aina kunta? Engkau dari mana aja?" Kata ayahnya. "Bukankah aku sudah nyuruh engkau melaksanakan sebuah tugas?" "Iya ayah," kata Salman. "Marartu binasin yusalluna fi kanisatin lahum." Aku tadi lewat orang-orang yang sedang sholat di gereja mereka. Kok aku takjub ya dengan agama mereka. Aku tuh di tempat mereka ayah sampai matahari terbenam. Polos Salman ini. Benar-benar dia cerita apa adanya sama ayahnya. Lalu apa kata ayahnya? "Ai bunayya, laisa fi dzalika ad-din khair." Ananda, di agama itu tidak ada kebaikan. Dinuka wa dinu abaika khairun min. Ini jamaah, orang ketika tidak punya hujjah, tidak punya dalil, tidak punya argumentasi bahwa amalan yang dia kerjakan itu benar, maka dia akan berdalil dengan budaya dan tradisi.
Apa kata bapaknya Salman? Agamamu dan agama nenek moyangmu itu lebih baik. Bas, itu yang dikatakan ayahnya. Salman menolak. Karena dia belajar agamanya. Bahkan dia sampai jadi pelayannya api. Apa kata Salman? Kalla wallahi. Innahu khairun min dini. Enggak. Sama sekali enggak benar kok ayah. Agama mereka lebih baik daripada agama kita. Akhirnya ayahku takut. Apa yang dilakukan ayah? Aku dirantai di kakiku. Ini kalau bicara hijrah. Engkau lihat bagaimana beratnya hijrahmu, engkau bandingkan dengan hijrahnya Salman Al-Farisi. Lalu aku ditahan di rumah, di penjara sudah di rumah. Aku kirim orang. Salman punya sahib, punya teman-teman yang mungkin suka sama Salman, ya, bagi dia baik kepada kawan-kawannya. Maka aku kirim orang ke gereja tadi. Aku kirim orang ke sana. Sampaikan kepada mereka, kalau nanti ada kafilah atau jamaah yang datang dari Syam, ya, pedagang-pedagang dari Nasara, kasih tahu aku ya. Ya sudah, Salman nunggu. Dia yakin agama Nasara itu masih di atas tauhid, ya, ingat. Nasara yang masih pengikutnya Nabi Isa alaihissalam yang tidak menuhankan Nabi Isa. Mereka menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam dan bukan mengikuti anaknya Tuhan sebagaimana diklaim oleh mereka atau oleh sebagian mereka. Di masa itu juga sudah ada. Akhirnya datang jemaah orang-orang dari Syam ke Asbahan. Mereka kasih tahu aku, Salman, udah datang nih pedagang-pedagang dari Syam. Kita tahu suatu agama kadang-kala tersebar karena perdagangan. Seperti Islam yang datang ke Indonesia ini, pedagang-pedagang yang dari Arab sana yang datang ke negeri kita. Bukan pasukan perang yang menyebarkan Islam di Indonesia. Lalu kata Salman, disampaikan kepada mereka, kalau pedagang-pedagang itu udah mau balik, udah selesai urusan mereka, kabarin aku mau ikut sama mereka. Dan betul, tatkala mereka mau pulang, aku dikasih tahu. Akhirnya aku bongkar tuh rantai yang di kakiku, besi yang ada di kakiku, berhasil. Akhirnya aku berangkat sama mereka. Dia tinggalkan orang tuanya. Orang tuanya orang kaya. Orang tuanya orang sukses. Orang dihormatin di kaumnya, di bangsanya. Tapi Salman memilih untuk hijrah. Meninggalkan segala-galanya. Baik. Ketika aku sampai ke Syam, jemaah, anak tadi cari ya, mudah-mudahan ada jarak antara Asbahan dengan Damaskus. Coba dilihat. Asfahan sama Damaskus. Iya, kita lihat tuh di layar, jarak antara Isfahan itu sama Damaskus ya. Itu naik mau itu berapa kilo? 1824 kilometer. 1824 kilometer. Naik apa? Sekarang naik mobil, naik pesawat. Itu Salman ya mungkin dia jalan kaki. Atau dia juga ikut naik onta. Berangkat dia. Demi apa? Demi mempertahankan agamanya. Dia nggak ingin agama dia dirusak sama ayah. Dia harus hijrah. Berangkat ke Damaskus. Sampai Damaskus, apa yang terjadi? Salman cerita lagi. Falamma qadimtuha, ketika aku sampai ke Damaskus sana, ke Syam itu, aku bertanya, man afdalu ahli hadadin? Siapa sih bukan kiai ya, pendeta atau tokoh agama yang paling mulia di negeri ini? Maka dikasih tahu al-uskuf fil kanisa. Uskup yang ada di gereja. Nggak ada lagi orang yang lebih baik dari dia. Maka aku datang ke uskup tersebut. Aku berkata, aku tuh kepingin belajar agama ini. Dia cerita dari Asbahan ya. Wa ahbabtu an akuna ma'ak. Aku ingin bersamamu. Udahlah, aku menjadi pelayanmu. Dan aku belajar sama engkau.
serta aku ya mau sholat sama engkau di sini. Apa kata uskup ini? Silahkan. Apa yang diinginkan Salman? Dia mau dekat sama uskup ini, mau belajar agama, mau beribadah, mau mencontoh. Karena harapan dia dapat ilmunya dan dapat adabnya dari uskup ini. Tapi awal hijrah Salman, awal belajar nih, ketemu uskup yang jahat. Apa kata Salman? Fakana rajula orang jahat tuh uskup. Ya'muruhum bisadaqah. Ini orangnya Masya Allah, kalau sudah ceramah dia perintahkan kepada jamaah untuk sedekah. Sehingga orang-orang pada sedekah. Dikumpulkan kepada uskup ini tuh harta. Tapi sama dia tidak diberikan kepada orang-orang miskin. Dia kumpulkan uang. Sampai dia itu mengumpulkan harta dalam kendi-kendi. Satu kendi itu jamaah cukup untuk 135 liter. Dia mengumpulkan 7 kendi. Yang satu kendinya 135 liter itu isinya emas dan perak. Ini ujian. Kadang-kala orang baru ngaji, baru hijrah, ketemu ustadz yang kayaknya nggak benar, nggak peduli sama dia, atau dianggapnya nyeleneh, menyimpang. Dia akhirnya benci sama agamanya. Salman tidak. Dia tahu agama ini benar sebenarnya. Cuma ini oknumnya nggak benar. Kata Salman, wa abghadtuhu bughdan syadidan. Aku benci sama tuh orang. Tapi gimana? Aku nggak kenal siapa-siapa. Thumma mat. Lalu mati orang itu. Ketika mati, orang-orang Nasr akhirnya berduka cita, ya. Mereka akhirnya mensolatin dia, mau memakamkan ini uskup. Lalu aku mengatakan kepada mereka, inna hadza kana rajula saw. Ini uskup ini orang jahat tuh. Enggak, bukan orang baik-baik. Artinya kalian jangan bersedih apa ini itu. Ini bukan orang baik-baik. Apa kata mereka? Kata Salman, ya'murukum bis-sadaqah wa yuraghibukum fiha. Dia itu nyuruh kalian sedekah, membuat kalian berlomba-lomba bersedekah. Tapi kalau sudah kalian bawa tuh uang, berikan kepada dia, dia simpen, dia timbun tuh harta. Dan tidak dia berikan kepada fakir miskin. Kata orang-orang, engkau tahu dari mana? Wa ma ilmuka bidzalika. Aku kasih tahu ya tempat penyimpanan harta dia. Dikasih tahu sama Salman. Karena Salman melayani dia. Jadi Salman ini tahu banget sama nih orang. Luar dalamnya, isi perutnya tahu sama uskup ini. Lalu mereka bisa nyimpan uang tuh di tanah, jemaah, disimpan. Buat apa jemaah itu? Kecintaan kepada harta. Disimpan di tanah buat apa? Mau dibawa kemana tuh duit? Engkau bakal jadi tanah. Akhirnya digali, dikeluarkan. Betul. Ketemu 7 kendi yang isinya emas dan perak. Satu kendi 135 liter. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Mereka marah, orang-orang Nasara ini. Wallahi la nadfinuhu abada. Demi Allah, kita tidak akan makamkan dia. Lalu ini udah mati ya jemaah, uskupnya sama mereka disalib nih uskupnya dan dilemparin batu dalam kondisi sudah mati. Lalu datang pengganti dia, orang lain menggantikan dia. Apa kata Salman? Fama ra'aitu rajulan la yusallil khamsa ara anna afdal minhu. Aku nggak pernah ngelihat orang yang sholat 5, mungkin juga ada 5 waktu yang sholat dulu, sholat 5 kata sama, yang lebih baik dari sholatnya dia. Azhad fid dunya. Nggak ada aku ngeliat orang yang lebih zuhud dalam urusan dia lebih dari dia. Cinta sama akhirat. Wala adab lailan wa nahar minhu. Dan nggak pernah ngeliat orang yang tekun beribadah siang malam lebih dari dia. Kata Salman, awalnya dikasih orang jahat, sekarang alhamdulillah Allah ganti. Itu proses hijrah yang terkadang Allah mengujimu. Engkau itu senang sama nih orang atau mengikuti kebenaran? Kalau mengikuti kebenaran, ada oknum yang membawa kebenaran dan dia tidak benar.
Kadang-kala kan kita mengatakan, ya ini gara-gara fulan, akhirnya orang ini nggak jadi hijrah. Mungkin gara-gara fulan. Tapi fulan nggak hijrah pun itu tanggung jawab dia. Salman Al-Farisi tetap berpegang teguh dengan agamanya. Dan dia tinggalkan Majusi. Lalu Allah kasih ganti uskup yang baik sekali. Wa aqamtu ma'ahu zamanan. Cukup panjang aku tinggal bersama dia. Tsumma hadratul wafah. Kemudian dia meninggal dunia. Ketika dia mau meninggal dunia, kata Salman, aku ini kan udah lama hidup sama engkau. Aku cinta sama engkau. Nggak pernah aku mencintai orang seperti aku mencintaimu. Karena Allah SWT. Dan engkau sudah seperti ini. Udah kritis kondisinya. Fa'ila man tusibi. Engkau wasiat akan aku kepada siapa gitu. Takut Salman. Nanti penggantinya nggak benar gitu loh. Karena ternyata uskup ini ada benar dan nggak benar kata Salman. Maka dia tanya, sekarang engkau suruh aku belajar sama siapa? Ayyubunayya, wahai ananda, kata uskup ini. Ma'a'lam, wallahi ma'a'lamu ahadan al-yum ala ma kuntu alaih. Demi Allah aku nggak tahu ya siapa orang yang berada di atas agama yang benar ini, di atas tauhid maksudnya. Kata dia, laqad halakan nas. Orang itu sudah binasa. Wa baddalu, mereka sudah merubah-rubah agama ini. Wa tarakaru aktsar ma kanu ala. Mereka sudah meninggalkan, mengabaikan apa yang benar dari agama ini. Aku nggak tahu ada orang yang seperti aku yang melaksanakan kebenaran kecuali satu orang yang tinggalnya di Mosul. Wahwa fulan. Aku tahu dia, sahabatnya, dan dia berada di atas kebenaran. Coba engkau berangkat ke sana. Ketika meninggal dunia dan sudah dikuburkan, lahiktu bi sahbil Mosul. Kita lihat jarak antara Damaskus sama Mosul berapa jauh. Nah, itu jemaah, Damaskus ke Mosul. Mosul itu di Irak ya. Jaraknya 1126 km. Seperti itu. Berangkat ditinggal Damaskus sama-sama. Ditinggal. Melakukan perjalanan panjang, iya. Demi mempertahankan kebenaran. Dia takut terpengaruh nantinya. Karena dia hidup, dia tahu bagaimana kondisi orang-orang Nasara. Dan uskup ini berada di atas tauhid. Maka dia kirim Salman ke Mosul. Ingat, dari Asbahan menuju ke Damaskus. Dari Damaskus ke Irak. Dari Iran ke Syam, dari Syam ke Irak, ke kota Mosul. Taib, sampai ke Mosul, ketemu sama teman uskup tersebut. Maka dia mengatakan, inna fulanan awsani inda mauti an alhamik. Aku ini dapat wasiat dari fulan sebelum dia meninggal. Dia menyuruh aku untuk bergabung sama engkau. Wa akhbarani annaka ala amrih. Dan dia memberitahu aku, engkau di atas urusan dia. Sama agamu dengan dia. Ini banyak orang Nasara. Bahkan kalau kita lihat Syam itu, agama mereka Nasara. Pada waktu itu. Dan daerah Irak pun seperti itu. Tapi yang berada di atas kebenaran, nggak semuanya. Perjuangan hijrah. Mencari kebenaran. Sabar. Lalu kata uskup ini, iya engkau tinggal di sini sudah. Fa'akumtu indahu. Aku tinggal bersama dia. Fawajadtuhu khaira rajulin. Aku melihat dia orang yang sangat baik. Seperti kawannya. Tapi tidak berapa lama dia mati. Ketika dia mati, mau mati ini, sudah kritis kondisinya. Aku bertanya, aku sekarang gimana kondisiku? Dulu aku dari Damaskus, dari Syam sana, suruh kepadamu. Terus sekarang, engkau wasiatkan aku untuk kemana? Wa ma ta'muruni, engkau perintahkan aku untuk apalah? Qala ayyubunayya. Apa kata uskup ini? Wallahi, ma'a'lamu rajulan ala mithli ma kunna alai illa binisibin. Oh wa fulan. Aku nggak tahu orang yang seperti aku di atas agama yang benar ini, yang menjalankan syariatnya Nabi Isa alaihissalam dengan benar, kecuali satu orang yang ada di Nisibin. Wahwa fulan, falhaq bih, kau berangkat ke sana. Ketika meninggal dunia, Salman berangkat.
Di mana Nusaybin? Coba kita lihat. Atau Nusaybin di bahasa Inggrisnya. Dari Mosul berangkat ke Turki. Nah, iya ada di Turki itu. Nah, dia berangkat ke sana. Jaraknya mungkin naik mobil berapa? 267. Udah deket nih, nggak terlalu jauh, nggak kayak yang pertama. Berangkat ke sana. Sampai di sana, ketemu sama uskup yang ada di Nusaybin. Maka aku sampaikan kepada dia ceritanya, lalu kata uskup ini, engkau tinggal di sini. Fa'akumtu indahu. Aku tinggal bersama dia. Belajar Salman, ngaji, nggak cari duit. Dia mau belajar, dia mau berkhidmat. Sama kata Salman, aku melihat orang itu orang yang baik sekali. Seperti dua orang kawan. Subhanallah, nggak berapa lama dia datang ajalnya. Maka sebelum dia meninggal dunia, aku sampaikan lagi kepada dia, aku ini gimana? Salman bukan orang sana gitu. Dia nggak lama-lama dia tinggal di Damaskus, tinggal di Mosul, sekarang tinggal di Nusaybin. Dia bingung dia. Kasih tahu aku, engkau wasiatkan aku kepada siapa? Apa perintahmu untukku? Maka sang uskup mengatakan, "Ai bunayya, wahai Ananda, wallahi ma na'lamu ahadan baqiya ala amrina." Aku nggak tahu ya, seorang yang berada di atas kebenaran ini. Kecuali ada satu orang yang berada di Amuria. Di Amuria. Ini sama kota yang ada di Turki. Dia itu di atas yang seperti kita jalankan agama ini. Fa in ahbabta fa'ti. Kalau engkau mau, engkau datang ke dia. Qala fa innahu ala amrina. Dia seperti di atas agama kita. Ketika meninggal dunia, berangkat Salman ke Amuria. Di mana letak Amuria, jemaah? Nah, dari Nusaybin sana ke Amuria berapa kilo? Nah, coba dilihat. Ada 1216. 1216. Berangkat lagi Salman, berangkat. Kira-kira kalau antum hijrah kayak Salman, berhenti di mana hijrah kita? Aduh, capek udah. Berangkat Salman ke Amuria. Sampai di sana cerita Salman, cerita dia. Lalu kata uskup ini, udah engkau tinggal di sini. Fa'aqamtu ma'a rajulin ala hadi ashabi. Aku alhamdulillah di sana benar seperti kata kawan-kawan. Dia orang yang baik dan menjalankan agama ini di atas tauhid. Kita bicara tauhid. Karena sebenarnya agama para nabi itu sama tauhid. Subhanallah. Kemudian di sana Salman sempat kerja. Kata Salman, waktu Sabtu. Aku di sana kerja juga sampai aku punya beberapa ekor sapi, kemudian punya kambing-kambing. Lalu setelah beberapa waktu, uskup ini juga mau meninggal dunia. Ketika dia mau meninggal dunia, jamaah kita lihat ya, dari mana? Asfahan ke Damaskus. Dari Damaskus ke Mosul. Dari Mosul ke Nusaybin. Dari Nusaybin ke Amuria, ke Amarun. Kemudian nih, udah mau meninggal nih, uskup yang dari sana. Terus gimana aku ini? Fa'ausa bi fulanun ila fulan. Ausabi fulan nyuruh aku ke fulan nyuruh aku ke fulan. Sampai akhirnya aku di sini. Terus engkau sekarang mewasiatkan aku untuk kemana? Ai bunayya. Kata uskup ini, wallahi ma a'lamuhu asbaha ala ma kunna alaihi ahdun minan nas. Kata dia, aku nggak tahu ya. Yang aku tahu nggak ada orang satupun yang bisa aku suruh engkau untuk belajar sama dia lagi. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Ini benar-benar bagaimana terjadinya penyimpangan di agama Nasrani.
pada waktu itu. Sampai gurunya Salman ini mengatakan udah nggak ada lagi. Aku nggak tahu satu orang pun. Dia mengatakan dia nggak tahu. Mungkin ada yang menyembunyikan diri ya. Tapi jelas uskup ini nggak tahu. Apa kata dia? Walakinna qad adallaka zamanu nabiyyin. Tapi engkau ini sudah sampai ke masa keluarnya Nabi. Akan keluar Nabi. Karena Nabi Isa alaihissalam, kata Allah Jalla Jalla di surat Saf, Allah mengatakan, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa udah kasih kabar gembira, akan datang Nabi yang namanya Ahmad. Maka kata uskup ini zamannya udah zamannya Nabi, kata dia. Huwa mab'utsun bidini Ibrahim. Dia diutus dengan agamanya Ibrahim. Yakhruju bi ardil Arab. Dia akan keluar di negeri Arab. Muhajiran ila ardin baina harratain. Nanti dia akan hijrah di satu negeri yang letaknya di antara dua harrah. Dua harrah itu dua bebatuan hitam yang mengelilingi kota Madinah. Bainahuma nakhlun. Negeri itu banyak pohon kurma. Di antara dua harrah itu banyak pohon kurmanya. Kemudian disebutkan, tanda-tandanya aku kasih tahu engkau. Yang pertama, Nabi itu makan hadiah tapi nggak makan sedekah. Baina katifai khatamun nubuwah. Di antara kedua pundaknya itu ada cap stempel kenabian. Di balik belikat kiri ini jamaah, tanda kenabian. Fa in istata'ta an talhaq bitilkal bilad faf'al. Kalau engkau bisa berangkat ke negeri itu, berangkatlah kau ke sana. Allahu Akbar. Kemudian kata Salman, dia meninggal dunia. Setelah dimakamkan, aku masih tinggal di Amuria. Bingung Salman ini untuk berangkat ke sana. Tahu-tahu lewatlah pedagang dari Kaleb, dari Bani Kilab. Fakultu lahum, ini dari bangsa Arab nih pedagangnya. Kan orang Arab berdagangnya sampai ke Syam, ya, sampai ke Turki sana dahulu. Dan kita tahu ada yang namanya jalur sutra. Di sana tuh. Negeri itu negeri perdagangan. Maka ketika melihat ada orang-orang Arab ini, Salman mengatakan kepada mereka, tahmilunani ila ardil Arab, kalian mau membawa aku ke negeri Arab? Wa u'tikum baqarati hadhihi wa ghunaimati hadi. Ini sapi-sapiku, kambing-kambingku aku berikan kepada kalian. Kita lihat ya, bentar lagi ujian yang Allah berikan kepada Salman. Qalu na'am. Kata mereka, iya. Boleh kau ikut sini. Akhirnya diambil tuh semua sapi-sapinya dan kambing-kambingnya dan aku dibawa sama mereka. Hatta idza qadimu bi wadil qura zalamuni. Ketika aku sampai ke Wadi Qura, nama sebuah negeri yang udah dekat sama kota Madinah, faba'uni min rajulin min Yahud abdan. Aku dijual sama mereka. Salman ini yang sedang mencari kebenaran ya, yang dia ingin datang ke kota Madinah, ke negeri Arab pokoknya dia. Sampai dekat kota Madinah, dijual sama pedagang-pedagang itu sebagai budak. Dan dibeli oleh orang Yahudi. Orang Yahudi sudah tinggal di Madinah. Gimana ujiannya, jemaah? Nggak selesai kan? Padahal ingin benar, ingin baik. Bukan jahat tuh Salman. Dia mau jadi orang baik. Dia dijual sebagai seorang budak. Wa ra'aitun nakhl, dibawalah sama orang Yahudi ini. Kata Salman, aku ngelihat banyak pohon kurma. Wa rajatu an yatakuna al-balad alladhi wasafa li sahibi. Aku ngelihat banyak pohon kurma, maka aku berharap ini kota yang disebutkan sama uskup tadi. Bahwasanya tempat hijrahnya Nabi itu di antara dua harroh yang banyak pohon kurmanya. Walam yahik li fi nafsi. Ya udah, aku sampai ke sana, ya aku nggak tahu ya, harapannya juga itu menjadi kota yang punya pohon kurmanya. Ini ternyata belum di Madinah, ini masih di Wadi Qura jemaah. Tempatnya masih di Wadi Qura. Dan memang beberapa negeri lembah itu banyak pohon kurmanya. Belum dibawa ke Madinah Salman. Ketika aku di situ, karena Salman tahu ternyata bukan kota Madinah itu. Karena kan udah kasih tahu di antara dua bebatuan hitam.
ketika aku sedang di sana, tahu-tahu keponakannya orang Yahudi ini datang dari Medina, dari Bani Quraidah. Fabta'ani minhu, dijual lagi nih. Salman dijual lagi kepada Yahudi Bani Quraidah yang tinggalnya di Medina. Aku dibawa ke Medina. Wallahi ma huwa illa an ra'aituha. Ketika aku dibawa ke kota Medina dari Wadi Qura ini, coba jarak antara tadi Amuria sama Medina. Berapa jauh jarak? Jamaah dari sana tuh, Amuria yang ada di Turki sampai ke Medina, jaraknya 2.531 km. Subhanallah. Salman berangkat dari sana, ingin hijrah ke kota Medina, dan dia ternyata sampai kota Medina sebagai budak. Apa nggak berat ujiannya? Apa kemudian dia nggak menyalahkan Allah? Ya Allah, gimana sih? Aku ini ingin kebaikan, kok malah diuji seperti ini? La. Salman benar-benar beriman sama Allah Azza wa Jalla. Dan dia yakin untuk masuk surga itu harus melewatin sirat yang berada di atas neraka Jahannam. Yang sirat itu lebih kecil daripada rambut, lebih tajam dari pedang. Dan itu harus dilewatin. Semua ingin ke surga. Tapi ketahuilah, orang-orang yang berakal dari setiap sekte, dari setiap agama bersepakat, annan na'im la yudraku bin na'im. Kenikmatan itu tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Salman ketika melihat kota Madinah, mulai hatinya tenang. Lalu Salman dengar berita bahwa Rasulullah sudah diutus, tapi di kota Mekah, belum ke Madinah. Dalam kondisi Salman ini budak. Kemudian aku ya nggak terlalu mengikutin berita tentang Nabi SAW. Kenapa? Kata Salman, karena aku jadi budak, suruh kerja ini, kerja itu. Kemudian Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Fawallahi, inni la fi ra'si adqin li sayyidi. Salman ini lagi naik pohon kurma. Lagi ada di ujung di tempat buah-buahnya itu. Dia lagi melakukan sesuatu. Dan tuannya duduk di bawahnya. Ngeliatin kerjanya budaknya. Tahu-tahu keponakannya tuanku ini datang. Dia berdiri. Mengatakan kepada tuanku, Qatalallahu Bani Qailah. Semoga Allah menghancurkan, membinasakan Bani Qailah. Mungkin ini sebutan buat orang-orang Arab. Untuk orang-orang Madinah ada suku Aus dan Khazraj. Wallahi innahumul an la mujtami'una bi Quba. Mereka sekarang kumpul di Quba. Masjid Quba tuh. Karena Nabi SAW ketika datang dari kota Mekah, awal masuk ke kota Madinah, beliau singgah di Quba. Mereka sekarang lagi kumpul di Quba. Ngapain kumpul di sana? Kata dia, ala rajulin qadima alaihi min Makkah al-yawm yaz'umuna annahu nabi. Mereka kumpul, katanya ada satu orang yang datang dari Mekah yang mengaku nabi. Ketika Salman lagi di atas, kata Salman, ketika aku dengar itu, aku tuh kayak demam, menggigil dia. Kayak apa istilahnya, bulu kuduknya merinding ya. Merinding Salman ini. Hatta dhanantu sa'askut sampai aku mengira aku bakal jatuh nih. Di ujung kurma dia bakal jatuh nindih tuannya. Lalu kata Salman, wa nazaltu anin nakhlah. Lalu aku turun dari kurma itu. Salman ini nggak kepikir sama majikannya. Dia langsung ngomong sama keponakan majikannya nih. Madza taqul? Madza taqul? Apa katamu? Ngomong apa tadi? Marah ini majikannya. Falaka min lakmatan syadid. Aku ditinju sama tuanku ini dengan tinju yang menyakitkan sekali. Selesai ujiannya? Belum. Belum. Sabar antum yang hijrah. Antum baru setahun, 2 tahun.
Salman entah berapa tahun dia harus bersabar. Malaku lihada, aqbil ala amalik. Kata majikannya, apa urusanmu sama ini? Lanjutkan kerjaanmu. Kata Salman, enggak, aku cuma kepingin memastikan ucapan dia. Itu aja, kata Salman. Kata Salman, akhirnya Salman lanjutkan kerjaannya. Salman sudah mengumpulkan sesuatu. Dia mungkin dikasih sama majikannya. Ketika sore hari, aku bawa tuh. Entah itu apa, kurma atau apa. Aku berangkat ke Kuba. Menjumpai Nabi SAW. Kemudian, setelah sampai sana, Salman masuk jumpai Nabi SAW. Yang mengaku Nabi, kan Salman nggak tahu dia Nabi benar apa enggak. Nggak tahu Salman. Cuma dia udah dikasih tahu. Sama guru-guru dia tuh. Sama uskup yang terakhir. Kalau Nabi itu akan hijrah ke kota Madinah. Kira-kira seperti itu. Dan Nabi itu tidak makan sodakoh. Tapi dia makan hadiah. Dan di pundak Nabi itu ada cap kenabian. Maka akhirnya Salman diberikan kepada Nabi yang dia bawa. Dia mengatakan, aku dengar engkau rajul saleh, engkau orang soleh katanya. Nggak ngomong Nabi, Salman. Aku dengar engkau orang soleh. Dan engkau punya teman-teman yang asing yang mungkin mereka perlu. Ini aku punya sesuatu sodakoh, kata Salman. Aku ngelihat, ya kalian yang lebih pantas untuk mendapatkannya. Ketika Salman serahkan kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya yang lagi kumpul, kulu, makan, yuk, makan. Nabi nggak makan. Kata Salman Al-Farisi, satu tanda itu aku dapat. Dia nggak makan sedekah. Terus Salman pulang sudah. Salman terus juga kerja, ngumpulkan sesuatu. Fajama'tu syai'an. Rasul sudah pindah ke kota Madinah. Jadi di Kuba itu, Nabi dari hari Senin sampai Jumat kira-kira. Bangun masjid Kuba. Setelah itu Nabi pindah ke kota Madinah. Salman, ya karena budak, nggak bisa besoknya langsung berangkat. Ya, dia harus kerja, dia harus mengumpulkan sesuatu yang bisa dia bawa. Lalu Salman datang, Nabi sudah di Madinah. Ketika Salman datang, dia berkata kepada Nabi SAW, ini ra'ituka la ta'kulus sadaqah. Aku ngeliat engkau nggak mau makan sedekah. Ini aku ada hadiah buat engkau. Nabi makan dari hadiah tersebut. Dan kawan-kawannya, sahabat-sahabat disuruh makan. Kata Salman, udah 2 tandanya. Tinggal 1 lagi. Salman datang lagi setelah berapa hari. Nabi pada waktu itu sedang berada di Baqi sallallahu alaihi wasallam, di Baqi'il Gharqad. Di pemakaman Baqi, beliau sedang mengantarkan jenazah dan beliau pakai sarung dan pakai selendang. Pakai sarung dan selendang itu pakaian Nabi SAW, kalau nggak sarung selendang ada gamis ya. Dan Nabi pada waktu itu sedang duduk bersama para sahabatnya. Fasallamtu alaih. Aku mengucapkan salam. Salman belum mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Belum. Dia perlu memastikan. Seperti ini orang mencari kebenaran. Bukan ikut-ikutan. Terkadang banyak di antara kita yang hijrahnya ikut-ikutan. Sehingga tatkala datang musibah, datang petaka, nggak kuat dia. Rontok dia. Tapi Salman lah. Dengan ujian-ujian pun dia tetap mengikuti kebenaran. Karena dia hijrahnya di atas ilmu. Ketika sudah salam kepada Nabi, Salman muter. Dia berada di balik Nabi SAW. Apa kata Salman? Aku ingin melihat pundaknya. Ada nggak stempel kenabian itu? Falamma ra'ani Rasulullah SAW istadartuhu. Ketika Nabi ngelihat Salman ini muter, maka Nabi SAW tahu kalau aku sedang mencari sesuatu. Ingin memastikan sesuatu. Lalu Nabi menanggalkan selendang. Selendang kan dipakai gini kan jemaah. Nabi tanggalkan. Ingat ya, kalau sekarang orang pakai selendang di atas baju ya. Ada selendang yang warna hijau, warna apa, di atas baju. Dulu selendang itu ya bajunya udah. Jadi nggak ada dalemannya. Kalau sekarang kan sekedar buat apa ya, buat hiasan ya.
Kalau dulu itu memang dipakai baju. Maka Nabi ketika tahu alaihi salatu wassalam Salman sedang hendak memastikan sesuatu, Nabi menanggalkan selendangnya. Fanadhartu ilal khatam. Aku lihat stempel kenabian itu. Lalu aku peluk Nabi SAW. Aku menangis. Kata Nabi, dari belakang ya. Salman dari belakang, bukan dari depan. Dari belakang dipeluk Nabi sambil menangis ya. Dia dapat nih Nabi SAW. Yang dia melakukan perjalanan dari Asbahan ke Damaskus, dari Damaskus ke Mosul, dari Mosul berangkat ke Nisibin, dari Nisibin ke Amuria, dari Amuria sampai ke Medina. Menjadi budak tapi sampai Medina. Itu dipeluk Nabi sambil menangis. Salman radhiyallahu ta'ala anhu wa sallallahu ala nabiyina wasallam. Lalu Nabi mengatakan, tahawal, kau pindah. Sini ke depan. Fatahawaltu. Lalu aku menghadap ke Nabi SAW. Aku ceritakan kepada Nabi ceritaku dari sejak awal. Yang aku ceritakan kepadamu, wahai Abdullah bin Abbas. Ini ceritanya Salman. Selesai cerita Salman? Enggak. Rasulullah SAW takjub dengan cerita Salman ini. Dan beliau ingin para sahabat mendengarkan cerita itu. Thumma syaghala Salman ar-riq. Kemudian Salman ini jadi budak. Nggak bisa kemana-mana dia. Sibuk dia dengan perbudakan dia ya. Sampai dia nggak bisa ikut perang Badar, nggak bisa ikut perang Uhud. Kemudian Nabi mengatakan kepada Salman, Salman, katib ya Salman. Salman, kau beli dirimu. Kau bebaskan dirimu, beli dirimu kepada, bilang sama majikanmu. Fakatabtu sahibi. Ya, akhirnya Salman ketemu sama bosnya, yang orang Yahudi ini. Kemudian, apa permintaan bosnya? Oke, engkau bebas. Tapi syaratnya, engkau menanam 300 pohon kurma yang hidup. Dikasih tempat, 300 tempat untuk pohon kurma. Sampai hidup ya, pohon tersebut. Wa arba'ina uqiyah. Dan 40 dinar. 40 dinar itu jamaah kali ya 4,4 gram emas ya. Sekitar itu yang harus dia bayarkan. Faqala Rasulullah SAW, a'inu akhakum. Kata Nabi, ini susah Salman. Berat jamaah. Kalau antum hijrah keluar dari pekerjaan. Kalau antum hijrah mungkin dikucilkan sama keluarga. Nih Salman gak punya siapa-siapa. Keluarganya itu ada di Asfahan sana. Gak punya siapa-siapa dia. Maka para sahabat mengatakan kepada para nabi. Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya. A'inu akhakum. Bantu saudara kalian. Lalu fa'anuni bin nakhl. Mereka ngasih aku bibitnya, tunasnya kurma. Warrajulu bi 30 wadiyah. Warrajul bi 20. Ada yang bawa tunas 30 tunas. Ada yang bawa 20 tunas, ada yang bawa 15 tunas, ada yang bawa 10 tunas. Pokoknya orang-orang bantu Salman dengan tunas pohon kurma. Karena dia baru akan bebas kalau menanam 300 pohon kurma dan membayar 40 uqiyah, 40 dinar. Dan pada masa itu sulit umat Islam jemaah. Ada duit. Bentar lagi kita akan lihat bagaimana ketika perang Khandaq Salman hadir, perang Parit Salman hadir. Perang Badar kan tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga. Perang Khandaq tahun kelima, Salman sudah hadir. Susah kehidupan umat Islam. Faqala li Rasulullah SAW, idhab ya Salman. Fafakir, Salman, engkau berangkat, engkau gali itu lobang-lobang. Karena harus digali untuk nanam tunas tersebut. Fa'idha faragta fa'tini. Kalau engkau sudah selesai, engkau datengin aku. Aku yang akan memasukkan ke dalam lubang-lubang tersebut. Karena nggak mudah nanam kurma jemaah. 300 pohon kurma. Mungkin mati setengahnya. Maka Nabi SAW setelah Salman selesai membuat lubang-lubang tersebut, Nabi SAW berangkat bersama Salman. Faja'alna nuqarib lahul wadi. Kita berikan tunasnya kepada Nabi. Nabi yang menanamnya. Fawalladhi nafsu Salman biha. Kata Salman Al-Farisi, demi yang jiwanya Salman
di tangannya. Tidak ada satu tunas pun yang mati. Yang ditanam dengan tangannya Nabi SAW. 300 jam. Nabi bantu umat. Wa baqiya aliyal mal. Tinggal urusan fulus. Yang belum bayar. Belum bebas Salman. Fa'utiya Rasulullah SAW bimithri baydatid dajaja min dhahab. Min ba'dil maghazi. Kata Salman, Nabi SAW dari salah satu peperangan, beliau dapat seperti telurnya ayam, emas. Kemudian aku dipanggil. Nabi sempat bertanya, ma fa'alal farisi al-mukatab? Gimana kondisinya orang Persia itu yang membebaskan dirinya? Yakni Salman. Aku dipanggil akhirnya. Nabi mengatakan, ya Salman, ambil ini Salman. Faqultu wa aina taqa hadhi ya Rasulullah mimma alayya. Ya Rasulullah, ini cuma seperti telurnya ayam. Sedangkan aku harus bayar 40 dinar. Berapa gram 40 dinar? Ya 1 on. Ya 1,7 ya, 1,7 jamaah yang harus dibayar. Kata, ya Rasulullah gimana? Kata dia. Apa cukup ini? Khudha. Sudah. Allah Azza wa Jal yang akan melunasinya. Qala fa'akhadtuha. Fawazantu lahum minha. Aku bawa kepada mereka. Aku berikan kepada mereka. Ternyata beratnya sesuai dengan yang mereka inginkan. Fa'aufaitu maqaw. Aku ketika itu bebas dengan melakukan itu. Maka Salman menghadiri bersama Nabi SAW perang Khandaq setelah. Ahibati fillah. Kalau antum hijrah merasa berat, antum perlu ingat dengan pahala kesabaran. Bagaimana sabarnya para nabi? Emangnya para nabi yang udah dekat sama Allah hidupnya nyaman-nyaman? Antum lihat bagaimana sabarnya Nabi Ya'qub alaihissalam ditinggal anaknya Yusuf. Bagaimana sabarnya Nabi Yusuf di penjara. Nabi di penjara. Alaihissalam. Maka tatkala engkau berhijrah, engkau harus bersabar melaksanakan perintah Allah. Sabar meninggalkan kemaksiatan dan sabar dalam menghadapi musibah. Dan Salman Al-Farisi menjalani semua itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair. Oke, Ustadz, terima kasih atas ceritanya yang biasa. Kita sampai nggak pengen selesai cerita dari Pak Ustadz. Baik, untuk sesi tanya jawab kami persilakan friend Iman Taufik untuk bisa memimpin pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih friend. Ya, suara kedengaran ya? Aman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Senang bisa bertemu Ustadz lagi nih. Ini pertanyaannya banyak banget kalau udah Ustadz Taufik. Mau langsung saja saya ke pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tim kajian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Afwan, mohon nasihatnya. Saya sudah hampir seminggu dalam keadaan terkena fitnah di lingkungan kerja, di mana saya tidak mengerjakan hal tersebut. Semua orang menjauhi saya dan banyak menyindir saya. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana caranya supaya hati tidak sedih, tidak tertekan, dan tetap tegar. Karena saya termasuk orang yang baper. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Ujian itu macam-macam. Tapi hasilnya itu 2. Engkau bersabar atau tidak. Engkau bersyukur atau tidak. Kalau bicara fitnah, gimana supaya antum bisa sabar menghadapi fitnah tersebut? Yang pertama ketahuilah, kita ini banyak dosanya. Dan
ujian-ujian yang kita dapat, salah satunya fitnah tadi, itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Akan mengangkat derajat kita. Bisa jadi memang amalan kita nggak cukup. Allah Jalla Jalaluh apabila telah menetapkan bagi hamba tempat nih hamba di surga yang nggak bisa diraih dengan amalan dia. Ini orang nggak cukup amalannya. Maka Allah berikan musibah kepada dia yang dengan itu dia bisa sampai ke derajat yang Allah sudah siapkan untuk dia. Mungkin Allah sudah menyiapkan bagimu tempat yang indah di sana. Sehingga engkau perlu bersabar. Terus, engkau difitnah apa? Lebih baik mana engkau sama Aisyah radhiyallahu ta'ala? Lebih baik mana engkau sama Nabi SAW? Tentunya nggak bisa dibandingkan. Bagaimana Nabi SAW, istrinya Aisyah itu difitnah berzina. Nggak main-main. Sampai berita itu tersebar di kota Madinah. Sehingga Rasulullah SAW akhirnya beliau nggak tahu dengan yang gaib kecuali yang Allah wahyukan kepada beliau. Isu itu tersebar di kota Madinah. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, Aisyah, kalau engkau berbuat, Aisyah sampai sakit ya. Dia tidak lagi mendapatkan romantisnya Nabi SAW. Akhirnya dia minta dirawat di rumah ibunya. Ketika Nabi datang, setelah sebulan kira-kira, fitnah itu tersebar. Nabi berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau engkau melakukannya, bertobatlah kepada Allah. Tapi kalau engkau tidak melakukannya, maka Allah akan membebaskan dari tuduhan-tuduhan itu. Itu Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan kepada bapaknya Abu Bakar, ayah, jawab Nabi SAW. Kata Abu Bakar, aku mau jawab apa? Aku nggak tahu apa yang terjadi, kata. Aisyah mengatakan kepada bundanya, bunda, jawab Nabi SAW. Kata Ummu Ruman, ibundanya Aisyah, kata dia, aku mau jawab apa? Lalu Aisyah memberanikan diri menjawab. Dia mengatakan, kalau aku mengatakan iya, kalian akan percaya. Karena berita itu udah masuk ke hati kalian. Seakan-akan satu kenyataan. Kalau aku bilang tidak, kalian nggak percaya. Dan Allah tahu aku tidak melakukan. Subhanallah. Kata Aisyah, aku tidak akan mengatakan kecuali seperti yang dikatakan bapaknya Yusuf. Apa yang dikatakan? Fasaburun jamil. Sabar. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Hanya Allah tempat kita minta pertolongan atas apa yang dikerjakan. Akhirnya turun wahyu. Jadi ketika antum menyerahkan semuanya kepada Allah, pasrah, Allah akan selesaikan urusan. Nabi Yusuf alaihissalam difitnah berzina juga. Difitnah macam-macam sampai di penjara. Di penjara Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi itu harus dilewatin gitu loh. Kalau bicara baper, antum ingat tuh. Tempat yang indah buat orang-orang yang bersabar. Lalu kalau memang antum tidak melakukannya, perbaiki hubungan antum sama Allah. Insya Allah, Allah akan perbaiki hubungan antum sama orang-orang tersebut. Kalau mungkin mereka benci ngomong macam-macam, ketika seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah urusannya selesai. Dan kalau memang perlu melakukan konfirmasi atau bukan konfirmasi, melakukan klarifikasi, lakukan. Tapi kalau dikatakan kayaknya mereka nggak bakal percaya Ustaz, karena memang Anda nggak punya bukti seperti cerita Aisyah, ya biar Allah yang akan mengklirkan nama baikmu insya Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz buat jawabannya. Sekarang kita pindah ke pertanyaan kedua. Bismillah Ustaz, ingin bertanya. Ustaz, apakah semua amalan sunnah itu menghasilkan pahala walau amalan sunnah itu bukan ibadah, tapi menyerupai Nabi SAW? Misalnya memelihara jenggot, celana cingkrang, apakah itu bisa menghasilkan pahala? Jazakallah khair. Masya Allah. Barakallah fiik ya. Iya. Kalau bicara apakah amalan sunnah itu mendatangkan pahala. Yang pertama fahami dulu apa sih sunnah itu. Sunnah itu adalah segala sesuatu yang disematkan kepada Nabi SAW. Baik itu berupa ucapan,
perbuatan, ikrar Nabi, persetujuan Nabi, atau sifat Nabi, sifat fisik, atau sifat akhlak Nabi SAW. Itu semua disebut sunnah. Kalau dikatakan apakah mengamalkan sunnah itu mendapatkan pahala, kita lihat dulu. Kalau bicara itu kebiasaan Nabi SAW, yang kebiasaan itu didasari tabiat beliau sebagai manusia. Ini amalan ya, Nabi melakukan sesuatu yang itu adalah tabiat beliau sebagai manusia. Seperti beliau suka makan duba. Beliau suka makan yang namanya labu kuning. Apakah memakan labu kuning ini disunnahkan sehingga kita berpahala? Maka kalau itu kebiasaan Nabi SAW sebagai manusia, tidak. Kecuali kita niatkan kepingin seperti Nabi SAW. Baru menghasilkan pahala. Tapi pakaian sekarang. Pakaian sarung. Sama tadi selendang. Apakah itu memang sesuatu yang diperintahkan oleh beliau? Atau itu hanya kebiasaan aja? Sehingga kalau dilihat ya orang-orang Arab pada pakai baju itu. Baik Abu Jahal, Abu Lahab. Yang memang itu pakaian mereka. Jadi bukan berkaitan dengan sesuatu yang memang beliau kerjakan berdasarkan bimbingan Allah sebagai wahyu. Di mana beliau sebagai utusan Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi yang dicontohkan seperti itu, maka itu akan berpahala. Mau pakai surban. Apakah surban ini sunnah? Apa enggak sih? Kalau bicara sunnah perbuatan Nabi SAW, iya Nabi melakukannya. Tapi apakah Nabi memerintahkannya? Tinggal dicari. Karena ada hadis-hadis dhaif yang mengatakan yang sholat pakai surban ya, itu lebih baik 25 kali daripada yang sholat nggak pakai surban. Tapi hadis itu nggak benar. Jadi kalau orang pakai surban karena ingin mengikuti Nabi SAW, ya dia akan dapat pahala mengikuti Nabi SAW. Adapun jenggot ini perintah. Apa perintahnya? Nabi SAW mengatakan. Jadi bukan antum mencontoh Nabi aja, tapi melaksanakan perintah. Apa kata Rasul SAW? A'ful liha wahfus syawari. Kalian biarkan jenggot kalian. Dan kalian tipiskan kumis kalian. Yang namanya perintah dalam agama itu wajib dilaksanakan. Bukan bicara pahala. Tapi wajib dilaksanakan. Ini perintah. Kecuali perintah yang ternyata di lain waktu Nabi SAW tidak menekankan perintah tersebut. Ada hal lain yang menyebabkan perintah itu jadi nggak wajib, jadi sunnah umpamanya. Jadi anjuran. Jadi ada wajib, ada anjuran. Seperti sholat yang wajib 5 waktu. Yang qobliyah, ba'diyah, rawatib itu anjuran. Jadi kalau bicara jenggot, itu perintah Nabi SAW. Nabi memerintahkan. Biarkan jenggot kalian. Bukan tumbuhkan jenggot kalian, bukan. Tapi biarkan, kata Nabi SAW. Karena ada orang yang punya jenggot. Sehingga jangan dikatakan, gimana Ustaz kalau orang nggak punya jenggot? Nabi tidak menyuruh tumbuhkan jenggot kalian. Tidak. Maka tidak dianjurkan orang itu pakai obat perangsang. Enggak. Karena perintah Nabi, biarkan jenggot kalian. Dan kemudian, tipiskan kumis kalian. Berarti kalau bicara jenggot berpahala apa tidak, di sini yang perlu ditanyakan. Tidak memanjangkan jenggot seperti perintah Nabi, itu dosa. Karena menyelisih perintah Nabi. Kira-kira kalau antum disuruh, dan seorang muslim tuh, seharusnya seperti tentara, seperti prajurit. Prajurit itu disuruh apa saja sama komandannya, dia akan mengatakan siap dan nggak banyak tanya dia. Maka orang beriman itu, slogan dia, sami'na wa ata'na. Ini kalau bicara perintah lagi ya. Supaya kita paham. Makanya tadi kita perlu belajar kalau bicara jenggot. Apakah memang benar Nabi nyuruh? Kalau Nabi pakai jenggot, Nabi kan mungkin orang Arab Pak Ustaz. Biasa pakai jenggot. Ini enggak. Ini ada perintah dari Nabi SAW. Dan kita diperintahkan untuk mentaatin beliau. Ini yang pertama. Jadi ya sebagai seorang muslim taat dan patuh. Mungkin kalau bicara celana cingkrang. Gimana sih ceritanya celana cingkrang? Emangnya Nabi pakai celana cingkrang? Enggak pernah Nabi SAW pakai celana. Pendapat atau hadis-hadis yang mengatakan Nabi pakai celana kebanyakan tidak sahih. Nabi nggak pernah pakai celana. Terus Nabi pakai apa? Nabi pakai sarung atau Nabi pakai gamis, pakai itu. Ini bicara tadi kebiasaan pakaian mereka ya, pakaian orang Arab kayak gitu.
Mereka nggak pakai celana. Jadi nggak ada istilah celana cingkrang di masa Nabi SAW. Yang ada terus, kenapa sekarang kok rame celana cingkrang, jenggot celana cingkrang, bahkan ini menjadi identitas teroris. Pokoknya kalau ingin tahu orang radikal, lihat wajahnya, oh berjenggot. Lihat celananya, cingkrang, ini udah radikal. Berkaitan dengan celana cingkrang, sebenarnya Rasulullah SAW itu, mungkin nanti bisa dibaca ya, Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan di sana bab tentang haramnya memanjangkan pakaian di bawah mata kaki. Tidak bicara celana. Tentang haramnya memanjangkan pakaian di bawah mata kaki dengan kesombongan dan dimakruhkan kalau tanpa sombong. Ini salah satu pendapat para ulama. Yang jelas memanjangkan pakaian di bawah mata kaki, semua ulama sepakat itu udah nggak boleh. Nggak boleh. Hanya saja mereka melihat larangannya itu apakah sampai tingkat haram atau makruh. Yang mengatakan haram kalau karena sombong, haram. Rasulullah SAW ya, hadis-hadis banyak sekali. Ini bukan perbuatan ya, ucapan Nabi SAW. Nabi mengatakan, man jarra thawbahu khuyala, barang siapa yang memanjangkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan lihat kepada dia pada hari kiamat. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika Nabi mengatakan itu, Abu Bakar ngomong, ya Rasulullah, sarungku ini melorot. Karena Abu Bakar kurus dia. Melorot sarungnya Abu Bakar. Kadang-kala jalan itu akhirnya turun di bawah mata kaki. Kata Nabi SAW, engkau termasuk yang melakukan itu bukan karena sombong. Karena memang melorot. Bukan sengaja memanjangkan. Karena melorot. Di sini yang mengatakan yang karena sombong itu adalah hukumannya Allah tidak akan melihat dia. Tapi kalau nggak sombong, Imam Nawawi berpendapat makruh kalau nggak sombong. Tapi pendapat ulama lain mengatakan kalau sombong Allah nggak akan melihat. Tapi kalau dia nggak sombong tetap terlarang. Karena ada hadis yang mengatakan ma tahtal ka'bain fa finnar. Pakaian yang di bawah mata kaki di neraka tempat. Ucapan Imam Nawawi. Ucapan Imam Nawawi. Itu hadis Nabi SAW. Maka mungkin nanti bisa dilihat kalau bicara sunnah itu kayak apa sih. Sehingga kita bisa paham. Mana perintah, mana sunnah perbuatan Nabi SAW yang harus kita contoh, yang wajib dicontoh. Nabi sholat, ya kita wajib nyontoh Nabi bagaimana sholat. Mana yang sekedar kebiasaan Nabi SAW sebagai manusia. Karena beliau manusia, beliau makan, beliau minum, ya. Beliau suka makan ini, minum ini. Selama di situ tidak ada perintah dari Nabi SAW, ya, maka tidak dikatakan sunnah. Maka para ulama mengatakan makan daging kambing itu nggak sunnah. Dalam artian bukan kita dianjurkan makan daging kambing. Enggak. Nabi makan daging kambing karena Nabi suka sama daging kambing. Seperti itu. Jadi berkaitan dengan memanjangkan di bawah mata kaki ini. Kalau dengan sombong itu sepakat semua ulama haram. Kalau tidak dengan sombong, di sini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tetap terlarang dosa. Tapi satu mengatakan ada yang terlarang tapi hanya makruh saja. Tapi hati-hati. Kadangkala orang itu ketika melihat orang yang cingkrang, yang sarungnya atau celananya di atas mata kaki, ada perasaan meremehkan orang itu. Di sini sombong. Merasa engkau lebih baik dari dia. Merasa orang ini, ya gak benar atau apa. Maka semua perasaan itu tidak ada di diri kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Saya mau nambahin aja pertanyaan sedikit, Ustaz, dari Siap. saya mengenai yang celana itu. Kalau misalkan kita sholat, itu harus di atas mata kaki, itu mah wajib ya, Ustaz, ya? Barakallahu fikum. Iya, artinya ketika sholat lebih parah lagi gitu loh. Sehingga orang-orang yang sholat kalau memang pakaiannya panjang, tolong dilipat. Sebenarnya Nabi SAW melarang kita melipat pakaian. Jadi orang kalau sholat itu dilarang untuk melengkis bajunya, ya. Udah biarin baju. Bahkan nggak boleh ngikat rambutnya kalau sholat. Biar rambutmu biar ikut sujud gitu. Jangan diikat. Jadi supaya ikut sujud bersamamu. Jadi ketika sholat lebih parah lagi ya. Jadi tadi Anda sampaikan
Al-Imam Nawawi berpendapat tentang haramnya ketika sombong, ketika nggak sombong, makruh. Tapi ketika sholat, engkau jangan lakukan itu. Hadza wallahu a'lam. Berarti izin lagi Ustaz, kalau gamis pas lagi sholat juga harus di atas mata kaki ya Ustaz ya? Sama Bang, artinya tetap Sama ya? di atas mata kaki. Jadi pakaian Nabi SAW, ini cerita nih ya, ini menyambung cerita ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia mau mati, dia sudah ditusuk, berdarah-darah dia, banyak orang yang membesuk Umar bin Khattab. Salah satunya ada seorang pemuda. Pemuda ini setelah dia mengucapkan ucapan takziah ya, kepada Umar bin Khattab, dia pergi. Ketika pergi, Umar melihat sarungnya itu di bawah mata kakinya. Maka Umar dalam kondisi dia sekarat mengatakan, "Rudda alaiya syab, rudda alaiya syab." Pemuda itu balikin, suruh masuk lagi pemuda itu. Ketika pemuda itu masuk, apa kata Umar bin Khattab? "Irfa' saubak, irfa' saubak." Engkau angkat pakaianmu. Fa innahu atqa li rabbik. Itu akan lebih bertakwa kepada Allah dan lebih bersih untuk pakaian. Jadi Umar tidak mengatakan haram, dosa, macam-macam. Umar hanya memberikan arahan kepada pemuda ini agar bertakwa kepada Allah dan agar lebih bersih pakaiannya. Jadi mau pakai gamis, mau pakai celana, mau pakai sarung, hendaklah tetap di atas mata kaki kita. Itu akan lebih aman buat kita menghindari khilaf di antara para ulama. Dan kita juga nggak ribut sama saudara kita. Nabi SAW pernah lihat orang lagi jalan, pakaiannya itu di bawah mata kakinya. Lalu Nabi mengatakan, "Irfa' izar, angkat sarungmu. Ama fiyya qudwa." Kata Nabi SAW, apa di diriku ini nggak ada suri tauladan? Kau nyontoh siapa engkau? Kata orang ini, aku ngelihat sarungnya Nabi, ternyata setengah betis beliau. Maka akhirnya sahabat ini menggulung sarungnya sampai seperti Nabi SAW. Jadi pakaian itu diperbolehkan sampai ke mata kaki. Kalau di bawah mata kaki, ya lebih aman buat kita, lebih bertakwa kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustadz. Sekarang kita ada pertanyaan lagi dari Ahwat. Ustadz, anak penyiar radio dakwah, namun Ana penyiar radio dakwah, namun radio dakwah ini masih memutarkan musik religi. Alhamdulillah, Ana tidak menyiarkan program musik, melainkan program berita dan talk show. Meski demikian, memang di dalamnya masih ada sedikit muatan musik seperti background, iklan yang ada unsur musiknya, dan musik pengantar program. Ana berpikir untuk keluar dari radio tersebut, namun Ana merasa masih ada maslahatnya. Karena Ana banyak belajar dari para narasumber di radio tersebut. Baiknya bagaimana Ustadz? Saya juga masih bertanya terkait wanita yang akan untuk menjadi penyiar radio ini. Sebetulnya Islam diperbolehkan atau tidak? Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Nah, jemaah subhanallah ya. Tadi siang kita ada kajian dengan tema wanita pun beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Jadi kewajiban berdakwah, kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar itu sebenarnya kewajiban bersama laki-laki dan perempuan. Kalau bicara perempuan berbicara, boleh dia berbicara, dia menyampaikan sesuatu boleh. Kalau mungkin tadi di radio dia hendak menyampaikan sesuatu, tapi wa qulna qaulan karima, ucapkan ucapan yang baik. Salah satunya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan perempuan ini dilarang ketika berbicara dengan gaya yang mendayu-dayu, yang lembut ya. Karena kalau ada perempuan kalau ngomong, ya Allah, hati ini mau jatuh nih, jantung ini mau copot kalau dengar suaranya itu perempuan. Maka ketika engkau berbicara dengan suara yang tegas, maka aman sebenarnya. Insya Allah engkau bisa beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, bisa memberikan manfaat tanpa harus membuat orang terfitnah dengan suaramu. Kalau bicara tadi, engkau berada di radio tersebut ya, yang mungkin masih campur ya, alhamdulillah radio dakwah tapi masih ada muatan musiknya. Engkau lihat, engkau timbang antara maslahat dan mudarat. Ketika ada banyak maslahatnya di sana, di mana tadi engkau sampaikan engkau bisa belajar
Kau bisa mungkin nanti merubah yang ada di sana jadi lebih baik. Ada usaha. Jadi bukan sekedar cari makan. Ini buat kawan-kawan yang punya masalah di tempat kerjanya. Yang kadang-kala dia bingung ya. Dia lihat sebenarnya bagus halal, tapi mesti ada hal-hal yang syubhat kadang-kala. Maka tolong engkau pertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Lalu jangan cuma cari makan di sana. Berusaha untuk menjadi lentera di sana. Menjadi pelita. Muslim itu mewarnai. Di mana dia diletakkan. Bukan dia menjadi seperti mereka. Muslim itu nggak seperti bunglon. Bunglon itu di mana ditaruh dia warnanya berubah. Tapi Muslim di mana dia berada warna dia tetap. Dan dia mewarnai di sekitar. Maka insya Allah kalau engkau berusaha berjuang untuk mewarnai. Untuk memperbaiki. Semoga Allah melihat perjuanganmu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Oke, untuk selanjutnya oke. Izin bertanya Ustaz. Afwan izin bertanya. Saat memutuskan hijrah, ujian datang silih berganti. Justru terutama dari orang yang paling terdekat. Dan saat ini pun akhirnya saya memutuskan untuk menarik diri dari lingkungan lama karena khawatir gibah dan kembali ke pola lama. Bagaimana kiat agar bisa istiqomah dan makin yakin bahwa jalan hijrah ini sudah benar walaupun banyak orang yang pergi dari kehidupan saya. Saat ini saya belum menemukan lagi sahabat soleh yang semanhaj kecuali kenal dari dunia maya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Nah jemaah, itu konsekuensi hijrah. Konsekuensi pindah. Bagaimana ceritanya para sahabat Nabi? Hijrah berangkat ke Habasyah. Nggak punya siapa-siapa mereka di Habasyah. Ya udah kelompok itu aja. Di tengah lautan orang-orang Nasoro pada waktu itu di Habasyah. Berat hijrah itu. Salman Al-Farisi. Sendirian dia. Dia benar-benar berpisah sama orang tuanya. Sama keluarganya. Mungkin sama kakak, sama adiknya. Karena dia ingin mempertahankan hijrah dia. Apa yang sudah dia yakini. Dan engkau tidak akan dibiarkan ketika engkau hijrah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka menyatakan kami beriman, lalu mereka tidak difitnah, mereka tidak dicoba, mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kata Allah, kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga nampak siapa yang hijrahnya atau imannya benar dan siapa yang pura-pura. Maka ana rasa ketika anti hijrah, tatkala banyak orang-orang yang pergi padahal mereka sebenarnya sama, mereka adalah orang-orang muslim, sama syahadatnya seperti kita, kitabnya juga sama, mungkin ada pemahaman-pemahaman yang harus diperbaikin, atau mereka orang-orang yang banyak berbuat dosa, berbuat maksiat, seperti cerita Salman, yang Salman pergi semua itu orang Nasrani. Tapi nggak sama. Salman terpaksa mencari orang yang di atas manhaj yang benar, di atas tauhid, di atas sunnah. Maka Salman sampai pindah ke tempat-tempat yang jauh. Sehingga kalau dikatakan gimana, anti harus cari kawan, cari teman. Ketika anti berpisah sama teman-teman tersebut, perbaiki diri anti. Perbaiki dirinya supaya lebih baik. Kemudian doakan teman-teman itu. Berakhlak yang mulia. Ketika engkau punya rizki, ingat sama mereka. Kirim hadiah buat mereka. Sekarang bisa kirim hadiah online ini itu. Sampaikan, minta maaf ya, aku sulit untuk kumpul-kumpul lagi, tapi aku kirim hadiah nih. Jalin hubungan baik sama mereka. Ingat, selama mereka muslim, mereka adalah saudara-saudara kita. Mereka saudara kita. Yang seharusnya kita ajak mereka. Mungkin mereka menuduh kita macam-macam, tapi perbaiki hubunganmu sama Allah, terus berbuat baik sama mereka. Insya Allah, Allah berikan kepadamu kawan yang akan membimbingmu bersama ke surga Allah Azza wa Jalla. Karena dalam hijrah ini kita butuh dua.
atau butuh 3. Yang pertama kita butuh kawan yang mendampingi, yang sehati. Yang kedua kita butuh guru yang membimbing. Yang ketiga kita butuh bekal. Karena perjalanan ini panjang. Dan bekal terindah itu adalah kesabaran. Barakallahu fiik. Nah. Jazakallah khairan Ustadz. Oke, masih boleh nanya Ustadz? Kayaknya 2 pertanyaan lagi nih. 2 pertanyaan lagi, oke. Saya pilih 2 dari antara banyak. Barakallahu fiik. Yang resen Pak Iwan. Ada yang resen mungkin dikasih 1. Ya. Oke, abis ini ya, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz ingin bertanya. Saya akhwat yang sedang lanjut kuliah. Baru sudah setahun lebih. Yang membiayai hanya ibu karena ayah sudah meninggal. Usia ibu lebih dari 50 tahun. Semenjak ayah meninggal, ibu pinjam di koperasi pakai bunga sampai pada bank. Sekarang saya berpikir untuk berhenti kuliah karena takut dengan dosa riba dan sayang sama ibu. Tapi ibu tidak suka karena sebelumnya yang pernah berulang kali katakan riba haram, tapi ibu nggak setuju kalau berhenti untuk kuliah. Mohon nasihatnya Ustadz, kalau memang saya harus berhenti, bagaimana cara menyikapi ibu saya? Nah, barakallahu fiik. Iya jemaah. Kalau bicara engkau harus kuliah, maka jangan ngerepotin orang tua. Nih buat para mahasiswa-mahasiswi ya. Ketika orang tuamu susah, orang tua ini punya angan-angan yang indah. Dia ingin anaknya ini dan itu. Dia berpikir anaknya ketika kuliah jadi sarjana akan lebih mudah bagi dia untuk mencari pekerjaan. Mungkin juga akan lebih mudah untuk mendapatkan jodoh. Ada banyak mimpi yang dirajut oleh ibu kita, oleh bapak kita. Tapi tatkala engkau melihat orang tua susah, maka engkau harus cari pekerjaan. Ana melihat di kampus Jember ini, di kampus kita STD Imam Syafi'i, Sekolah Dirasat Islam Imam Syafi'i Jember itu, subhanallah, ada mahasiswa-mahasiswa yang bekerja. Kerja dia. Pagi kuliah, sore bekerja. Kita juga punya kampus putri. Ada yang dagang online. Apa saja yang bisa mereka kerjakan. Sehingga ana rasa kalau memang anti ingin tetap kuliah dan kuliahnya bermanfaat ya. Artinya orang kadang-kala kuliah itu sekedar menghabiskan waktu, menghabiskan umur. Yang lulus kuliah ilmunya nggak dipakai juga. Hanya sekedar ya dapat gelar, tapi kerjaan dia nggak sesuai dengan gelar dia. Namun karena memang syarat kerja itu harus punya ijazah di sini kan. Itu yang menyebabkan orang kadang-kala maksa kuliah. Kalau memang kuliahmu itu bermanfaat, engkau lihat. Dan ada manfaatnya buat dirimu. Seorang perempuan mungkin kuliah kebidanan, di keperawatan, ada hal-hal yang memang khusus dengan mereka. Dan itu insya Allah bermanfaat. Maka engkau sampaikan kepada ibu nggak usah pinjam di mana? Nggak usah pinjam di bank, nggak usah pinjam di koperasi. Terus gimana? Ibu tenang, anak akan cuti sebentar. Anak akan cari kerjaan. Anak akan terus kuliah. Artinya cita-cita ibu insya Allah akan tercapai. Dan insya Allah mungkin buat teman-teman yang ada di sini, yang ketika kita melihat seperti saudari yang bertanya, itu mungkin kita bisa bantu dengan zakat. Agar dia bisa melunasin perkuliahan dia. Yang punya kelebihan rezeki, kita bantu. Dan ini tugas kita, jemaah. Rasulullah SAW ketika melihat para sahabat yang hijrah, mereka itu nggak punya apa-apa. Bagaimana menyelamatkan mereka? Maka Nabi mempersaudarakan mereka. Seperti yang kita bahas di awal pertemuan insya Allah. Dipersaudarakan. Fulan berangkat sama fulan. Ini bawa ke rumahmu, ini bawa ke rumahmu, ini bawa ke rumahmu. Karena mereka perlu pendampingan, perlu dibantu. Maka semoga yang bertanya ini bisa kita bantu. Dan Allah memberikan kemudahan buat dia ya. Hada wallahu a'lam bishawab. Ini satu pertanyaan lagi ya. Dari yang raise hand. Saya mau kasih kesempatan buat Aki Amri Badawi. Silakan. Ini kayaknya ibu. Ibu Amri ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syukron atas waktu yang dikasih. Sebelumnya saya boleh memohon boleh 2 pertanyaan Kak nih Ustadz. Boleh, udah bismillah, ini malam Jumat nih. Spesial. Iya. Saya pernah baca Ustadz, seorang suami membantu pekerjaan rumah tangga istri itu adalah sunnah. Ketika dia adalah sunnah, pekerjaan itu adalah sunnah, apakah ada hadisnya sahih atau gimana Ustadz? Pertama, yang kedua, ini bulan Rajab, terlalu banyak postingan di Facebook atau di WA atau di grup-grup tentang bulan Rajab, amalan bulan Rajab. Yang saya ingin tanyakan, hadisnya amalan bulan Rajab itu apakah sahih atau bagaimana ya Ustadz penjelasannya? Syukron, jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jamaah, 2 pertanyaan di sini nih. Apakah membantu istri itu termasuk sunnah? Kalau bicara sunnah, artinya perbuatan Nabi SAW. Iya. Rasulullah SAW, ini hadisnya yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah tuh ditanya, Nabi tuh kalau di rumah ngapain aja sih? Kan ada suami-suami yang ngebosin ya, ngebos. Jadi dia kalau sampai rumahnya kayak komandan beneran sudah. Nggak ada yang dia bantu urusan istrinya. Dia maunya dilayani. Ditanya sama sahabat ini, Nabi tuh ngapain kalau di rumah sih? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah SAW fi mihnati ahli. Nabi tuh kalau di rumah bantuin keluarganya. Ya udah, kerjaan rumah tangga beliau kerjain. Yahlibu syatahu, kambingnya diperah sendiri, timbanya bocor ditambal sendiri, sandalnya rusak diperbaiki sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang laki-laki bisa ngerjain itu di rumah gitu loh. Dan itu nggak aib sebenarnya. Karena kadang-kala ada laki-laki mengatakan, aib lah, masa bantu urusan pekerjaan istri? Ya kita tetap laki-laki, kerjain di luar. Di luar kerja cari duit, di rumah kerja untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Rasulullah SAW mengatakan khairukum di ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Ini pertanyaan pertama. Berkaitan dengan pertanyaan kedua, yaitu amalan bulan Rajab ya. Memang yang pertama kita memohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadis tentang doa itu dhaif. Doa dibaca di awal malam Rajab itu dhaif. Tapi membaca doa secara umum boleh, kita tidak mengkhususkan untuk malam pertama bulan Rajab. Adapun keutamaan bulan Rajab yang sahih ini hanya yang berkaitan dengan ini bulan haram. Bulan yang dihormatin. Jangan banyak-banyak, jangan berbuat dosa di sini. Jadi Nabi SAW mengatakan, ittaqil maharim takun a'badan nas. Engkau ingin menjadi orang yang ahli ibadah. Apa yang dikerjain? Banyak sholat, banyak puasa. Nabi SAW mengatakan, tinggalkan dosa. Engkau akan jadi orang yang paling ahli ibadah. Baik, berkaitan dengan amalan-amalan lain di bulan Rajab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang notabene-nya mereka adalah ulama-ulama Syafi'iyah yang terkenal. Mereka menyebutkan bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab itu nggak sahih. Salah satunya amalan malam ini. Malam Jumat pertama Rajab. Itu ada namanya sholat raghaib. Sholat raghaib ini sholat yang dilakukan sebanyak 12 rakaat di antara maghrib dan isya. Ada bacaan-bacaan tertentu yang melaksanakan sholat itu akan mendapatkan pahala ini dan itu. Salah satunya dia akan bisa memberikan syafaat kepada 700 dari keluarganya. Orang mati syahid 72 aja. Ini orang sholat raghaib dapat memberikan syafaat 700 dari kerabatnya. Al-Imam Nawawi mengatakan, semoga Allah ya menghukum orang yang bikin hadis ini. Hadisnya itu bikinan, dibuat-buat. Kadangkala orang itu memang kalau dikasih amalan ya, ini loh amalannya bisa ini, bisa ini, bisa itu. Ya Allah, seneng banget dia. Tapi kita nggak boleh bikin-bikin amalan. Apalagi mengatakan Nabi SAW bersabda.
Begitu dengan amalan-amalan bulan Rajab. Tapi gimana Ustaz? Amalan-amalan sunnah kita apa aja yang bisa kita kerjakan? Yang kau kerjakan amal soleh selama bulan Rajab. Tapi tidak mengkhususkan. Yang kita biasa puasa sunnah, Senin Kemis ya. Yang biasa baca Quran. Ya sudah, manfaatkan waktu ini, bulan Rajab ini, bulan yang haram ini. Dengan memperbanyak amal soleh. Tapi tanpa mengkhususkan ibadah-ibadah tersendiri. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Ana sampaikan jamaah, kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullahu khair. Sokoy Pak Ustadz, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian berakhir sudah kajian kita pada malam ini, event Syariah Friend Live bersama Ustadz yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita sayangi, Dr. Syafiq Riza Basalama MA. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan majelis ilmu beliau yang akan kita nanti umumkan di dalam Instagram dan YouTube channelnya Syariah Friend. Dan terima kasih kepada para semua peserta di malam hari ini. Alhamdulillah kita semua bisa menyelesaikan dengan baik. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kami dalam penyelenggaraan acara pada malam hari ini, Pak Friend Iman Taufik, terima kasih atas panduannya dalam tanya jawab. Kami mohon maaf pada friend-friend semua yang belum bisa dibacakan pertanyaannya. Insya Allah di kajian berikutnya akan kita bacakan. Insya Allah kita bisa bertemu lagi. Dan teman-teman, rekan-rekan yang kami hormati dari Sahla TV, terima kasih atas kerjasamanya telah menyiarkan live YouTube yang pertama kalinya bersama dengan kami. Dan terima kasih kepada Pak Erik Hidayat, kepada Pak Reno Raymond, kepada Pak Friend Danang Putut, kepada Friend Sirot yang tadi telah membacakan ayat suci Al-Quran, dan teman-temannya sudah bergabung dengan kami. Insya Allah nanti kita bisa bergabung dalam acara live event Syariah Friend berikutnya. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.